trauma itu adalah suara luka yang diungkapkan, dan trauma itu adalah penderitaan yang tersisa. Tapi keadaannya semakin memburuk, membuat orang stres, trauma. Sudah berobat, tapi keadaannya semakin memburuk. Ya, itu meninggalkan satu trauma. Ibu bapak, sahabat-sahabat yang diberkati Tuhan, ya, hari ini kita mempunyai satu semangat yang baru untuk menjalani hari-hari hidup setiap hari. Walaupun tidak bisa kita lari atau menghindari segala persoalan yang membuat kita menjadi orang-orang yang ada di dalam kerapuhan. Ya. Rapuh itu sama seperti saat ya ada kayu kering yang mungkin sudah mulai rapuh, sehingga ketika dia harus dilewati dalam jembatan yang kayu yang agak rapuh, orang riskan sekali untuk lewat. Dan rapuh itu juga bisa cepat patah, bisa cepat ya retak. Dan itulah kehidupan kita hari ini. Di tengah situasi pandemi berlapis yang masih kita hadapi, COVID-19, bencana, perang, kita ada dalam kerapuhan yang membuat kita juga harus mempunyai kekuatan yang memberikan kita kemampuan untuk bisa tetap survive, berjuang di tengah-tengah kerapuhan hidup kita. Baik ibu bapak saudara yang diberkati Tuhan, saya mengajak kita bersama-sama membaca dalam Markus pasal 5 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-34. Markus pasal 5 ayat 25 sampai 34. Firman Tuhan berbunyi demikian bagi kita semua. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Dan ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Ibu bapak saudara yang diberkati Tuhan, itulah bacaan kita pada saat ini. Saya berterima kasih juga untuk teman-teman kelompok Preaching Lab, ya, untuk kita membedah dan kita berdiskusi tentang beberapa bagian khotbah. Dan dalam kesempatan pada bulan November 2020, ya 2 tahun yang lalu,
ada satu diskusi yang sempat kami angkat bersama-sama dalam teks ini. Dalam kerapuhan kita dipulihkan. Saya berusaha untuk mengajak kita merefleksikan tentang kerapuhan dan pemulihan. Dalam kerapuhan kita dipulihkan. Kita akan melihat bagian dari Markus pasal 5 ayat 25 sampai 34 dengan kerangka hermeneutika trauma. Bagaimana secara pendekatan-pendekatan trauma dalam lensa-lensa teologi feminis kita mencoba melihat apa yang terjadi dalam dialog, percakapan dan kondisi di konteks Markus 5 ayat 25 sampai 34. Terima kasih kepada Ibu Pendeta Septemi Lakawa, ya, Rektor STT Jakarta, yang juga memberikan kontribusi untuk kita bersama-sama dalam diskusi di Preaching Lab ini. Saudara yang diberkati dalam Tuhan, kalau kita membaca kembali Alkitab dari sudut pandang trauma, ya, dalam hermeneutika trauma, maka kita akan melihat beberapa hal dalam sudut pandang dan perspektif yang berbeda. Kita akan melihat kembali apa yang mau disampaikan teks ini kepada kita dalam kemanusiaan kita dan kerapuhan kita. Membaca kembali Alkitab dari sudut pandang trauma memberikan kesempatan bagi kita untuk melihat kembali secara dekat, mengidentifikasi kembali bagaimana kita berada dalam posisi yang dituliskan oleh penulis Markus, ya, tentang perempuan pada posisi ini di Markus 5 ayat 25 sampai 34. Bercerita tentang perempuan yang sakit pendarahan. Perempuan ini tidak disebutkan namanya, tetapi dia punya nama sesungguhnya. Tapi dia diberikan satu, ya, sapaan perempuan yang sakit pendarahan. Stigma sakitnya itu yang memberi masukan bahwa perempuan itu orang yang menderita, orang yang terdiskriminasi karena sakit, ya, sakit pendarahan. Sesungguhnya perempuan tanpa nama ini dia adalah seorang perempuan yang punya nama, tapi namanya tidak disebutkan. Ada makna baru dari peristiwa yang kita baca hari ini. Ada dua cerita di dalamnya tentang Yesus membangkitkan anak Yairus yang sakit dan Yesus menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Nah, bacaan kita pada saat ini mau mengingatkan kepada kita melihat tentang keberadaan perempuan yang sakit pendarahan ini, perempuan yang namanya tidak disebut, perempuan yang punya nama. Dan Katie Carrot, ya, seorang teolog feminis, mengatakan trauma itu adalah suara luka yang diungkapkan, dan trauma itu adalah penderitaan yang tersisa, yang menurut Sally Rambo, ya, dalam pemahaman teologi feminis yang diungkapkan bahwa setiap orang mengalami trauma, dan trauma itu membuat dia berbicara tentang suara luka yang dialami. Trauma itu bicara juga tentang penderitaan yang tersisa dalam perjalanan hidupnya. Dan perempuan ini sangat melekat sekali dengan stigma penyakitan, orang sakit pendarahan, ya. Kita melihat bahwa orang sakit itu adalah sebuah stigma yang melekat. Dia tidak bisa buat apa-apa, dia menderita, dan dengan berbagai kondisi sakitnya kadang-kadang orang juga dipisahkan, ya, orang diasingkan karena sakitnya. Kita mengingat kembali di tahun 2020 ketika COVID baru mulai masuk, sudah ada pemetaan stigma bahwa kalau orang kena COVID itu dia harus diasingkan, dia harus diisolasi dan seterusnya.
Nah, mungkin dalam kondisi ini juga yang terjadi pada konteks Markus pada waktu itu ketika perempuan ini menderita sakit pendarahan. Kita memberi satu perspektif yang lain yang berbeda dalam cerita ini dalam dampak yang kita alami. Karena hermeneutika rupture ya, hermeneutika ya retak ini menggabungkan pesan-pesan yang terjadi sebelumnya dan cerita-cerita ini menjadi satu cerita yang coba untuk disatukan. Ya, saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Mari kita melihat dari ayat 25. Ada di situ seorang perempuan 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Bayangkan 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Dia berulang-ulang berobat, diobati sampai habis-habisan semua yang dimilikinya, harta kekayaannya, keuangannya, kondisinya mungkin sudah mulai berbeda karena banyak uang yang dihabiskan untuk sembuh. Dan biasanya orang yang sakit dia akan melakukan apa saja untuk sembuh, bahkan harta bendanya habis dijual untuk dia mendapatkan pengobatan dan dia mau sembuh. Ini juga yang terjadi dalam kondisi perempuan itu. Ya. Tapi keadaannya semakin memburuk, membuat orang stres, trauma. Sudah berobat, tapi keadaannya semakin memburuk. Ya, itu meninggalkan satu trauma dalam kehidupannya. Dia dengar berita, dia dengar kabar bahwa Yesus itu mampu menyembuhkan. Dan ketika Yesus datang, ada di tengah-tengah kampungnya, di tengah-tengah tempat di mana dia berdiam. Dia tahu Yesus akan datang, maka dia berjalan menemui, menghampiri Yesus. Dan berita itu adalah berita sukacita yang memberikan penguatan baginya untuk bertemu dengan Yesus yang mampu memberikan kesembuhan dalam hidupnya, dalam percayanya. Nah, ketika orang banyak berkerumun bersama-sama untuk mendekati Yesus, perempuan itu juga ada di tengah-tengah kerumunan orang banyak itu. Perempuan itu berusaha mendekati Yesus dari belakang, bukan dari depan. Karena terlalu banyak orang yang berkerumun. Dia berdesak-desakan, dia mencoba untuk ada di dalam desak-desakan orang banyak sehingga bisa ada di belakang Yesus. Saudara yang diberkati Tuhan, perempuan ini tidak bersuara, dia diam. Perempuan ini ada dalam kesenyapan, tidak terdengar, sehingga dengan tidak bersuara dia menjamah jubah Yesus. Dia menjamah jubah Yesus. Kita melihat di ayat 26 sampai dengan ayatnya yang ke-29. Ya. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang, ia menjamah jubahnya, sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Dia merasa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Dengan tidak bersuara, perempuan ini menyentuh jubah Yesus, mendekati Yesus dari belakang. Ya, dia sembuh karena menjamah jubahnya. Dengan imannya dia katakan, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dalam kerapuhannya, perempuan ini mendekati Yesus. Karena ada banyak stigma yang sudah melekat di dalam dirinya sebagai seorang penyakitan yang bertahun-tahun berobat tidak sembuh-sembuh. Dan apa yang terjadi ketika dia menjamah jubah Yesus? Ayat yang ke-30 sampai 34 mengatakan, seketika itu juga Yesus mengetahui
bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling ke tengah-tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Dan murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang ini berdesak-desakan dekatmu, engkau bertanya, siapa yang menjamah aku?" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan itu. Yesus mengatakan, "Siapa yang menjamah jubahku?" Yesus merasakan ada yang keluar dari dalam tubuhnya, ada tenaga yang keluar dari dalam dirinya, dan ia berpaling dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Dalam kerapuan perempuan ini, dia berusaha untuk menjamah jubah Yesus. Dan dalam kemanusiaan dan keilahiannya, dalam kerapuhannya, Yesus juga merasakan ada tenaga yang keluar dari dalam dirinya yang membuat dia bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Saudara yang diberkati dalam Tuhan, dari cerita ini kita melihat bahwa yang rapuh datang mendekati Yesus. Yang rapuh datang mencari. Yang tidak bisa bersuara dalam kesenyapannya, dia tidak bersuara, tapi dia melakukan sebuah sentuhan untuk mengungkapkan suaranya. "Asal ku jamah saja jubahnya, aku menjadi sembuh." Perempuan ini menjadi takut. 33-34 ayat dari Markus pasal 5 mengatakan, dia gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Dia tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ya. Yang rapuh datang mendekati Yesus dalam sebuah pengakuan di tengah ketakutannya. Dengan gemetar, dia mengungkapkan sebuah pengakuan di hadapan Tuhan. Tersungkur di depan Yesus. Dengan tulus perempuan itu mengatakan kepada Yesus, "Aku yang telah menjamah jubahmu, Guru. Aku yang telah menjamah jubahmu, Yesus." Pengakuan itulah yang membuat dia bisa ada di dalam sebuah pemulihan. Dia tahu dan dia sampaikan kepada Yesus kerapuhannya. "Saya ini pesakitan, saya ini sudah diberi stigma oleh orang, didiskriminasi karena sakit pendarahan bertahun-tahun. Saya ini tidak punya harapan hidup, Tuhan Yesus. Tapi saya dengar berita bahwa Engkau mampu menyembuhkannya, Yesus. Saya mendengar satu kabar sukacita di tengah kerapuhan hidup saya, bahwa ada orang yang mampu memberikan kekuatan, mampu menyembuhkan, dan itulah yang memulihkan saya untuk datang mencari Yesus." Pengakuan daripada perempuan ini menjadi sebuah pengakuan yang totalitas dalam ketulusannya di hadapan Allah, dan penerimaan terhadap kondisinya yang rapuh. Yesus juga memberikan penerimaan terhadap mereka, terhadap perempuan yang sakit. Dalam konteks cerita ini, saudara, kita mau diingatkan bahwa ketika ada pengakuan, maka ada penerimaan. Pengakuan tentang kerapuhannya, diskriminasi yang dihadapinya, tekanan-tekanan, kekerasan yang dialaminya, baik kekerasan yang menimbulkan trauma di dalam hidupnya secara batin sehingga dia tidak mampu bersuara. Perempuan ini mampu bersuara. Perempuan ini mampu mengungkapkan penderitaannya dalam luka batinnya, mampu menceritakan suara lukanya terhadap Yesus dalam kerapuhannya. Dan Yesus menerima mereka.
Yesus mendengarkan, bukan hanya mendengar, tapi menerima. Dan sebuah penerimaan itu adalah sebuah bagian yang menganggapkan kita dalam sebuah persekutuan untuk ada dalam komunitas yang diberikan, diterima kembali. Saudara, kalau kita diterima kembali dalam komunitas publik di mana kita ada, dalam sebuah pengakuan bahwa dia sudah sembuh dan orang menyaksikan dia sudah sembuh, dia kembali lagi ke dalam komunitasnya, bukan sebagai orang yang mengalami diskriminasi, tapi sudah dibebaskan dari segala tuduhan dan stigma yang ada padanya, penyakitan. Coba kalau kita dibilang, wah ini orang penyakitan udah datang, jangan dekat-dekat dengan dia, penyakitan, apalagi pendarahan ya. Saudara, ini meninggalkan luka dan trauma yang luar biasa. Ya, banyak orang yang hari ini dipinggirkan. Banyak orang yang hari ini mendapat diskriminasi karena cap dan stigma yang diberikan kepadanya, penyakitan, ya, dan situasi-situasi yang hari ini dihadapi. Wah, dia korban dan seterusnya. Dan dalam hal ini Yesus mau mengingatkan kepada kita bahwa mereka yang dipinggirkan, mereka yang terdiskriminasi karena penyakit, karena situasi, karena keadaannya, kondisi ini menjadi sangat penting untuk mereka dapat diterima dalam komunitasnya. Wah, ini anak tanpa bapak, anak di luar nikah, dia harus mendapatkan penerimaan kembali dalam komunitasnya, dan kondisi ini sangat penting. Penyakit dan status sosial kadang-kadang dipakai sebagai stigma dosa. Ya, seringkali orang katakan dia sakit karena dia berdosa. Ya, itu juga sebuah judge, ya, sebuah tuduhan yang semakin mendeskripsikan orang. Oh iya, sakitnya nggak sembuh-sembuh, itu dosa tuh. Ayo, orang timur bilang, ayo kamu nakiti dulu, ya tambah sakitlah dia karena dituduh. Penyakit seringkali dalam stigma kita berpikir itu upah daripada dosa. Dan orang-orang yang ada dalam situasi itu tidak punya suara, tidak mampu bersuara, senyap suaranya. Mereka jadi objek saja, apa yang diperbincangkan orang dan apa yang dituduhkan orang kepadanya. Dalam kerapuan kita hari ini, kita berhadapan dengan situasi seperti perempuan yang sakit pendarahan. Perempuan ini tidak disebutkan namanya, sesungguhnya dia punya identitas, dia adalah perempuan, bukan pesakitan, bukan yang sakit pendarahan. Ya. Nah, tadi juga di dalam sosialisasi terjemahan baru kedua Alkitab, Lembaga Alkitab Indonesia, ya, Bapak Pendeta Anwar Chen mencoba menjelaskan bahwa ada di dalam teks yang perlu untuk kita lihat bersama dalam sebuah penjelasan sehingga kita bisa menyederhanakannya dan membuat orang mengerti apa maksud daripada teks itu. Dalam teks Alkitab yang kita baca hari ini, saudara, kita melihat secara jelas bahwa Sang Penyembuh itu yang memberikan pemulihan, ya, datang menghampiri orang dalam kerapuhannya. Tetapi orang yang rapuh itu, yang dalam kerapuhannya dipulihkan, sebab dia yang juga pertama mempunyai inisiatif untuk datang kepada penyembuh itu sendiri. Dia rasa dia sakit, dia datang karena dia tahu Yesus mampu menyembuhkannya. Sama seperti kita. Kita tahu kita sakit, kita menderita, kita datang kepada dokter. Karena kita tahu dokter mampu membantu kita untuk mengatasi kesakitan kita. Walaupun juga secara bertahap, ya, tidak langsung simsalabim, ya. Lebih banyak itu karena iman kita dimampukan untuk mendapatkan pemulihan secara fisik dan juga secara rohani
iman kita yang membuat kita bisa melewati rasa sakit dalam keadaan apapun. Sang penyembuh itu memberi kesempatan dan menerima kembali perempuan yang sakit dalam kerapuhannya ketika dia mengaku, "Sayalah yang menyentuh jubahmu." Dia diterima kembali. Dia diberikan ruang untuk mendapatkan bagian pemulihan dalam kerapuhan yang dibawa di hadapan Tuhan. Dan kerapuhan yang dibawa di ruang publik ya, sebagai penyaksi-penyaksi, orang melihat bagaimana pemulihan itu terjadi. Jadi sesungguhnya dibutuhkan saksi juga untuk orang bisa melihat kembali bagaimana Allah bekerja dan memberi ruang kepada orang untuk diterima dalam komunitasnya. Perlu saksi. Yesus mengajarkan seperti itu. Pengakuan yang tulus dari perempuan itu memberikan dia kesempatan mendapat penerimaan kembali dari Yesus. Dia dipulihkan dan disaksikan oleh banyak orang. Dia dikembalikan dalam komunitas yang menerima dia kembali dalam kesembuhan dan pemulihan yang diberikan Allah. Dalam kerapuhan kita dipulihkan ya. Tuhan mengalami apa yang dirasakan oleh perempuan itu dalam kerapuhannya dan kemanusiaannya. Perjumpaan dengan Tuhan memampukan kita untuk dipulihkan kalau kita datang dalam kerapuhan kita di hadapan Tuhan. Dan sebuah pengakuan. Pengakuan itu penting karena di dalam pengakuan ada penerimaan. Kalau orang tidak pernah membuat pengakuan, dia tidak akan pernah mendapatkan penerimaan kembali. Ya, jadi pengakuan itu sangat penting. Pengakuan itu butuh kejujuran. Pengakuan itu butuh ketulusan. Dan pengakuan perempuan ini kepada Yesus di depan publik, di depan banyak orang, di depan banyak saksi, dia katakan, "Tuhan, akulah yang menyentuh jubahmu." Kejujurannya, pengakuannya, ketulusannya mengatakan apa yang sebenarnya terjadi tanpa ditutup-tutupi, mendapatkan penerimaan kembali. Saudara, hari ini kita butuh pengakuan. Kalau kita melakukan sebuah hal yang mungkin keliru, pengakuan kita membuat kita bisa mendapatkan penerimaan kembali. Kalau kita tidak mengakui tentang kerapuan kita, kita tidak akan pernah mendapatkan pemulihan dari Allah. Injil Markus mengajak kita mendengar suara trauma. Dalam kacamata teologi feminis, kita melihat kembali bahwa trauma yang kita alami menjadi bagian untuk kita saling menyembuhkan. Bukan penyembuh itu yang menyentuh, tapi orang yang sakit itu yang menyentuh penyembuh, sehingga dia dapat pemulihan. Kerapuhan kita yang membuat kita mampu menyentuh keberadaan kita bersama-sama dalam kerapuhan dan kemanusiaan yang utuh yang dialami oleh setiap orang dalam Yesus. Siapa yang sakit, dia akan dipulihkan. Tapi kalau dia mengaku dan menyadari kesakitan dan penderitaannya kepada Tuhan. Dan sebaliknya, yang menyentuh itu akan mendapatkan pemulihan daripada Tuhan. Ada banyak saudara kita yang mengalami trauma, sakit, ditinggalkan karena kedukaan. Ya. Kita harus datang dalam kerapuhan kita, menyentuh Yesus untuk memulihkan kita. Kita harus datang dalam sebuah pengakuan di hadapan Yesus untuk kita juga dipulihkan dalam kerapuhan kita, menjadi orang-orang yang diberikan penerimaan, kebebasan,
dan diberikan waktu untuk juga menjadi seorang penyembuh. Menyembuhkan luka batin, menyembuhkan luka batin itu tidak mudah. Dimulai dari kita sendiri yang datang. Kita yang terluka yang datang untuk kita disembuhkan dan dipulihkan. Perempuan ini dalam konteks bacaan Injil Markus dibebaskan dari segala stigma yang diberikan kepadanya. Dia bebas dari sistem yang tidak adil, ya, bahwa orang sakit tidak boleh ada di tengah-tengah orang sehat, ya, apalagi orang yang sakit pendarahan, apalagi dalam kondisinya sebagai seorang perempuan. Dia bebas dari sistem itu, dan dia menciptakan dunia yang baru bagi dirinya. Dia menciptakan dunia yang nyaman bagi dirinya dengan sebuah pengakuan dalam kejujuran dan ketulusannya dan penerimaan yang diberikan oleh Yesus untuk disaksikan oleh banyak orang. Dia dikembalikan dalam komunitasnya, dalam pemulihan yang Allah berikan. Kita semua rapuh. Dalam kerapuhan kita hari ini, kita akan dipulihkan kalau kita datang dalam sebuah pengakuan kepada Allah, pemilik sumber hidup ini. Nah, cerita ini menjadi sebuah refleksi bagi kita semua bahwa tidak ada orang yang mampu menghadapi kehidupannya dengan kekuatannya sendiri. Ketika kita merasa kita kuat, maka kita akan jatuh. Tapi kalau kita sadar, kita ini rapuh, kita ini rentan, kita gampang pecah, kita ini ya tidak bisa menjadi orang yang menggunakan kekuatan sendiri. Baru kita bisa datang mencari dalam pengakuan untuk dipulihkan oleh Allah. Saya ini kuat, saya ini orang yang hebat, saya tidak bisa menangis, saya tidak akan mengeluh, saya mampu menghadapi ini masalah. Menguatkan diri sendiri, tapi tidak menyadari kerapuhannya. Hari ini kita diingatkan, kita bisa kuat kalau kita sadar bahwa kita ini rapuh. Kita perlu untuk datang dalam pengakuan di hadapan Tuhan, dalam kejujuran, untuk kita dipulihkan dari kerapuhan kita, sehingga kita menjadi orang yang kuat dalam menjalani hari-hari hidup kita. Apa persoalan hidup kita hari ini? Apa diskriminasi yang kita alami? Mungkin kita bukan orang pesakitan, tapi dalam status sosial yang berbeda, orang bisa mengatakan, wah dia miskin, saya kaya. Dia bawahan, saya atasan. Ya. Dia tidak punya apa-apa, saya punya uang. Itu mungkin tekanan-tekanan dan kekerasan yang kita alami. Sama seperti perempuan ini, pergi jauh-jauh, tidak boleh ada yang dekat dengan Yesus. Tapi dia mempunyai sebuah inisiatif. Ya, saya harus ketemu dengan Yesus. Menyentuh jubahnya saja saya akan sembuh. Dan dalam keyakinan iman, kegigihannya, pengharapannya, pengakuannya, dia diterima kembali oleh Allah. Karena dalam kejujuran, dalam pengakuannya, dia boleh memberikan keberadaannya secara totalitas. Saya ini orang yang rapuh. Karena itu, saya mencari orang yang bisa memulihkan dan menyembuhkan saya. Yesuslah sumber kekuatan itu. Yesus sadar bahwa di tengah banyak orang, Yesus yang maha tahu itu, Yesus juga yang ada dan berinteraksi. Sehingga ketika dia merasa ada tenaga yang keluar dari dalam dirinya, Yesus merasa ada orang yang membutuhkan pemulihan. Dan Yesus bertanya, siapa yang menyentuh jubahku? Perlu keberanian untuk kita menyatakan pengakuan kita di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus menolong memberkati kita semua, dan biarlah kita menjadi orang-orang yang dipulihkan
dalam kerapuhan kita dipulihkan oleh Tuhan. Siapa di sini yang masih ada di dalam berbagai himpitan beban hidup, itulah kerapuhan kita, datang kepada Tuhan, minta dipulihkan. Pulihkan rumah tanggaku, pulihkan anak-anakku, pulihkan keluargaku, pulihkan pekerjaanku ya Tuhan. Pulihkan hidupku supaya dalam kerapuhanku aku melihat Tuhan yang hidup, Tuhan yang memberikan pembebasan, Tuhan yang menghadirkan pemulihan dan penyembuhan dalam hidup. Tuhan Yesus menolong memberkati kita semua, dan biarlah bagian firman ini menjadi refleksi bagi kita untuk melihat apa yang mau disampaikan kepada kita dalam teks Alkitab, ya, bagi kita semua, untuk kita dikuatkan dan dipulihkan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kalau pada saat ini kami boleh ada bersama-sama dalam hadirat-Mu. Firman-Mu sudah diperdengarkan kepada kami semua dalam komunitas yang rapuh hari ini Tuhan. Kami sadar bahwa kami mendekat, kami datang kepada Tuhan penyembuh itu yang mampu memulihkan kami dari seluruh keberadaan kami. Kami membawa di hadapan Allah hari ini bagi setiap orang-orang yang sakit, biarlah mereka mampu menghadapi trauma sakit yang mereka alami dengan kondisi di sekitar mereka. Biarlah mereka datang dalam kerapuhan untuk dipulihkan oleh Allah. Apapun kondisi mereka hari ini, yang ditinggalkan, yang kehilangan, dalam kedukaan, Tuhan pulihkan kembali hati mereka, sehingga dalam penyerahan, pengakuan di hadapan Allah, proses itu menjadi proses penyembuhan yang memulihkan mereka. Kami juga berdoa saat ini Tuhan Yesus, bagi semua keluarga-keluarga yang sedang menghadapi persoalan dalam hidup rumah tangga, tugas dan kerja, usaha, pendidikan, dan semua masa depan daripada anak-anak kami. Allah menolong. Allah penyembuh itu memberikan pemulihan. Allah penyembuh itu membawa kami mendekat kepada Allah. Kami membawa di hadapan Tuhan Yesus hari ini dunia dan semua yang diciptakan Allah. Para pemimpin yang diberikan tanggung jawab oleh Allah. Kami berdoa bagi korban-korban perang Rusia, Ukraina, Indonesia, dan semua yang ada dalam koridor penyembuhan yang Allah pulihkan. Biarlah kami juga diberikan kemampuan, hikmat untuk melakukan karya bagi Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi pemerintah di mana saja mereka bekerja dan ditempatkan, dengan tiap profesi masing-masing, baik di negeri ini, Indonesia, di Nusa Tenggara Timur, di kabupaten, di kota Kupang, mereka yang sekarang diberikan jabatan oleh Tuhan untuk memimpin dan mengayomi, berikan hikmat sehingga semuanya menjadi baik dalam pemulihan yang dihadirkan Allah bagi dunia. Kami berdoa dan mengucap syukur di hadapan Tuhan bagi semua saudara kami yang hari ini berdoa bersama-sama. Apapun persoalan hidup mereka, Tuhan ada dan menghampiri mereka. Apapun sukacita yang mereka bawa, biarlah itu juga menjadi sebuah syukur yang dihadirkan di hadapan Tuhan. Yang berulang tahun, yang mendapatkan kesuksesan, yang mendapatkan berkat, Allah menolong. Bahkan kami berdoa saat ini di dalam nama Yesus bagi semua pemimpin umat, pemuka agama yang diberikan tanggung jawab oleh Tuhan
untuk menjadi penyembuh-penyembuh yang memulihkan. Kami sadar kerapuhan kami. Kami adalah orang-orang yang rapuh. Karena itu ya Allah, sentuhlah dan berilah kesempatan bagi kami untuk datang menjamah jubah Yesus, untuk kami dipulihkan, melanjutkan karya bagi Allah dalam semua pemberitaan dan pengajaran. Bukan saja lewat apa yang diucapkan, tapi dalam kehidupan dan tingkah laku kami, agar Tuhan dimuliakan. Ampuni kami, kasihanilah kami, berkati kami, jaga kami sepanjang malam ini. Jaga kami dalam anugerah dan berkat-Mu, menikmati kasih setia dan rahmat-Mu. Arahkan hatimu kepada Allah dalam berkat-Nya. Kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa, di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, tetap tinggal menyertai memberkati kita semua hari ini dan sepanjang masa. Amin.